Haleluya, senang sekali kita berjumpa kembali kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada. Kita masuk kepada minggu ketiga di bulan November ini, tetap masih dengan tema Tuhan adalah kebenaran dan keadilan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya, Bapa Surgawi, tetap kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang melimpah-limpah. Termasuk hari ini Kau beri kesempatan kepada kami untuk menerima kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Hati kami di tanah yang gembur, di mana benih firman ditabur akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, dan kami akan mengalami perubahan sampai kami mengalami hal-hal yang semakin indah dengan Engkau, dan kami masuk kepada kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa Surgawi, kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan iman. Haleluya, amin. Masih tetap ayat firman Tuhannya yang kita baca adalah dari Markus pasal 15. Tapi minggu ketiga ini adalah Markus pasal 15 ayat yang ke-6 sampai dengan 14. Mari kita baca terlebih dahulu. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas, sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, ceritanya sama dengan minggu pertama dan minggu kedua tentang Yesus yang dibawa kepada Pilatus oleh orang-orang yang dengki, yaitu para imam, tua-tua dan mahkamah agama. Karena dengki, bukan karena Yesus kedapatan sebagai orang yang bersalah dan menjadi terdakwa, no, tapi karena dengki. Kedengkian seseorang itu bisa menghasilkan satu perbuatan yang tidak terpuji. Bahkan kadang-kadang seseorang kehilangan rasa kasih atau belas kasihan kepada orang lain, kita sudah muncul kedengkian. Itu sebabnya izinkan firman Tuhan dan Roh Kudus membersihkan hati kita. Dikatakan dalam kitab Matius bahwa diberkatilah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Bagaimana setiap hari kita bisa merasakan, menyadari, bahkan melihat karya-karya Allah, penyertaan Allah dalam hidup kita, tergantung dari seberapa kudusnya hatimu. Kalau hatimu banyak kedengkian, banyak amarah, banyak sakit hati, banyak kejengkelan, dan mungkin emosinya tidak bisa terkontrol lagi, maka setiap hari yang keluar dari mulutmu hanya keluh kesah. Setiap hari engkau merasakan bahwa hidup ini rasanya sia-sia. Setiap hari engkau tidak bisa melihat masa depanmu adalah masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Setiap hari engkau tidak bisa merasakan kasih Tuhan yang hangat. Bahkan mungkin hatimu seperti hati yang kosong. Karena apa? Diisi oleh begitu banyak sampah. Padahal sorga mau mengisi hatimu dengan hal yang mulia, dengan hal yang luar biasa, dengan karakter-karakter Kristus yang dibutuhkan untuk kau menjalani kehidupan ini dengan tenang dan damai sejahtera. Perhatikan di sini kedengkian itu sudah merasuk para imam, tua-tua dan mahkamah agama. Ini bukan orang kebanyakan loh. Mahkamah agama, para imam, tua-tua, berarti mereka sangat tahu tentang hal agama. Mereka sudah menyelidiki kitab suci, tapi hati mereka bisa dirasuk oleh kedengkian. Yang kita pikir adalah kalau orang tahu agama, orang mempelajari kitab suci, semuanya baik, semuanya bersih, suci hatinya. Kalau orang tidak waspada,
bisa kecurian kekudusan di hatinya, tertipu oleh setan dan iblis, diberi kedengkian, diberi iri hati, diberi amarah, diberi kekecewaan, diberi kecil hati, rendah diri, yang minder. Kalau rendah hati bagus, tidak sadar orang itu. Nah, ketika kemudian orang banyak itu ingat bahwa setiap hari itu ada pembebasan orang-orang yang terpenjara, hari itu mereka manfaatkan untuk menuntut Pilatus agar ada yang dibebaskan. Dan Pilatus bertanya, siapa yang harus kubebaskan? Dia yang raja orang Yahudi ini atau siapa? Tapi para imam tua-tua dan mahkamah agama menghasut begitu banyak orang supaya Pilatus membebaskan Barabas. Padahal Barabas itu mempengaruhi dan punya pengikut yang lumayan banyak untuk bikin pemberontakan, bikin keonaran di negeri itu. Tapi begitu dengkinya hati mereka, begitu kotornya hati mereka kepada Yesus, mereka lebih memilih Barabas, si pembuat huru hara, pemimpin pemberontakan negeri, itu yang dibebaskan daripada Yesus. Mengapa? Karena mereka tidak tahan begitu banyak hal yang luar biasa dikerjakan oleh Yesus yang rasanya tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia. Apalagi apa yang disampaikan oleh Yesus adalah perkataan-perkataan yang berkuasa. Perkataan-perkataan yang berbeda dengan pikiran orang-orang dunia. Karena disampaikan oleh Yesus adalah satu kebenaran. Dan orang banyak itu ternyata bisa terhasut. Mereka akhirnya berteriak bersama-sama, salibkan dia, salibkan dia. Padahal mereka juga yang dulu pasti ada yang pernah sakit disembuhkan oleh Yesus. Mendengarkan juga khotbah Yesus. Ketika mereka lapar, Yesus bikin mujizat. Dari 2 ekor ikan, 5 ketul roti. Saya percaya di antara mereka juga ada yang menikmati itu. Tapi mereka sudah dikuasai oleh roh jahat, kedengkian, iri hati, panas hati, dan itu yang mendominasi mereka sehingga mereka jauh dari kebenaran. Pikiran mereka digelapkan. Akhirnya mereka menuntut, lebih baik ini orang. Kalau mau jujur, di hati mereka pasti hati nurani ada berkata, walaupun aku pernah disembuhkan oleh dia, aku pernah makan kenyang dari ikan dan roti yang dibawa anak kecil itu. Tapi mulut ini sudah dipengaruhi oleh roh jahat yang disampaikan oleh para imam tua-tua dan para mahkamah agama untuk menyalibkan Yesus. Berteriakkah Yesus? No. Marahkah Yesus? No. Inilah karakter yang mulia. Karena dia tahu bagaimanapun situasi yang sedang terjadi dalam lingkungannya, bagaimanapun orang-orang di sekitarnya memperlakukan dia, walaupun merendahkan dia serendah-rendahnya, tapi Yesus tidak merasa direndahkan. Karena dia begitu tahu, aku berasal dari sorga, aku punya karakter yang mulia. Apa yang kau rendahkan dalam hidupmu tidak berpengaruh kepada aku. Kalau orang dunia punya istilah, kalau memang emas walaupun dibuang ke tempat yang penuh lumpur, emas itu tetap emas. Logam mulia yang berharga dan bernilai. Emas itu tidak akan berubah jadi perak, apalagi rumput jerami. Dan Yesus tahu, sangat tahu dia itu siapa. Sehingga dia lebih baik diam. Bahkan sampai ketika dibawa ke kayu salib, dikatakan dalam kitab Yesaya, seperti domba kelu dibawa ke pembantaian. Wow, luar biasa. Ini yang di matanya Allah Bapa Surgawi adalah sangat terpuji sikapnya. Sehingga ketika Yesus sudah mati, dibangkitkan hidup lagi, duduk di sebelah kanannya, dan Allah memberikan kepada dia dengan peninggian namanya di atas segala nama. Semua lidah nanti mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua lutut bertelut menyembah Yesus. Karena apa? Karakternya mulia. Dia tidak merasa hilang harga dirinya, atau dia tidak merasa lumpur ataupun rumput jerami atau perak, walaupun orang lain menghina dia. Dan akhirnya waktu
waktu dan kebenaran itu disingkapkan oleh Bapa. Semua akhirnya tahu ketika Yesus sudah betul-betul mati di kayu salib. Seperti ada badai yang gemuruh dan lihat tabir bait suci terbelah dua. Dan pada akhirnya banyak orang melihat, terutama murid-murid Yesus. Sesudah berapa hari kemudian dia naik terangkat ke sorga. Dan kelak dia akan datang kembali. Nah, jadi orang banyak itu menuntut Yesus yang disalibkan. Bagaimana keputusan dari Pilatus? Nah, ini Pilatus walaupun dia pejabat, dia juga orang yang pelin-pelan, tidak punya pendirian dan lebih takut kepada orang lain. Barangkali kalau dia kemudian tidak mengikuti keinginan banyak orang, takutnya nanti dia akan digeser kedudukannya. Takutnya banyak orang tidak mau memilih dia. Takutnya banyak orang tidak mau mengikuti aturan pemerintahannya atau keputusan-keputusannya. Dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Sang Pencipta. Bagaimana dengan Anda? Lebih takut kepada Allah atau lebih takut kepada manusia? Yang paling penting seperti Petrus katakan, kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Tentang kebenaran loh. Tentang kebenaran. Nah, Pilatus ternyata takut kepada manusia. Akibatnya apa? Dia mengikuti tuntutan orang banyak, menyerahkan Yesus untuk disesah. Saya percaya semua kita juga pernah mengalami satu posisi, satu keadaan, satu kondisi seperti Yesus alami. Selain kita didakwa, dituduh sebagai orang bersalah, terdakwa, kita difitnah barangkali, kita diperlakukan tidak adil, kita menghadapi orang-orang yang mencibir, merendahkan kita. Kita melihat orang-orang yang kalau melihat kita sinis, memalingkan muka, atau mungkin kita tidak termasuk hitungan di mata mereka. Karena apa? Banyak hal, mungkin mereka dengki juga dengan kita. Mereka iri dengan kita. Atau banyak hal penyebabnya. Tapi satu hal yang menjadi prinsip kita sama. Kita juga seperti Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Kita bukan warga negara dunia. Kita anak Allah. Kita warga negara kerajaan Allah. Bersikaplah seperti Yesus. Kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana pembelaan Allah melalui Yesus Kristus nyata kepada kita. Dan semua akan disingkapkannya, dan waktu Tuhan untuk menyingkapkan dan mengadakan pembelaan yang real itu pasti tidak terlambat. Karena waktu Tuhan tidak terlalu cepat tapi juga tidak terlalu lambat. Pasti tepat waktu. Dan suatu saat ketika engkau menerima kondisi seperti itu, tetap bisa bersyukur, tetap mengasihi Tuhan, jangan nyalain Tuhan. Tuhan, kenapa orang pada benci pada saya, menfitnah saya? Tuhan, saya diperlakukan tidak adil. No. Tapi engkau tetap bersyukur, oh terima kasih Tuhan, engkau tetap mengasihi saya. Oh terima kasih Tuhan untuk orang-orang itu, I bless them. Aku berkati mereka, aku kasih mereka. Dan engkau tetap bersukacita, tetap tinggal dalam pimpinan damai sejahteranya. Seperti pagar dan benteng yang akan membentengi engkau dalam kekuatan imanmu. Apa yang terjadi? Engkau akan mengalami peninggian daripada Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Roma mengatakan, siapa yang bisa memisahkan kasih Allah dengan kita? Penindasan, kesesakan, pedang, penganiayaan, kemiskinan? No way. Karena kasih Allah sempurna dan mutlak untuk kita. Bahkan Yesus Kristus sendiri anaknya tunggal diberikan kepada kita untuk menjadi pembela kita. Karena Allah Bapa menentukan kita untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. More than conqueror. Dan bagaimana kemenangan itu terjadi, kita raih. Bukan dengan karena kita membela diri sendiri melalui kekuatan kita dan membenar-benarkan diri sendiri. Padahal mungkin juga kita juga tidak sedang dalam kebenaran. Kita juga yang bersalah, bisa. Tapi kalau kita tidak bersalah, izinkan Dia yang menjadi pembela atas kita.
Dialah pembela kita yang agung, keputusannya selalu adil karena Dia adalah Raja keadilan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi pada minggu keempat di bulan November ini. God bless you. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.